Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 11 Mei 2021, bacaan pertama untuk permenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi penjelasan kepada para murid bahwa tidak lama lagi dia akan pergi kepada Bapa. Namun kepergian Yesus bukanlah kepergian yang begitu saja tanpa memperhatikan dan memberi jaminan akan hidup para rasul. Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa, namun dia juga akan mengutus Roh Penghibur, Roh kebenaran, untuk mendampingi dan menjaga hidup dan pewartaan para rasul. Roh Penghibur yang akan diutus Yesus itu adalah roh yang akan menyadarkan setiap orang yang percaya tentang dosa, kesalahan yang telah diperbuat. Roh Penghibur juga akan menyadarkan orang tentang penghakiman yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan serta kejahatan yang dilakukan. Kesadaran ini diharapkan sanggup membawa orang untuk bertobat, berhenti dari dosa-dosa dan perbuatan jahat yang dilakukan. Roh Penghibur juga terlebih mengajarkan tentang kebenaran hidup. Roh akan menunjukkan jalan-jalan yang benar yang harus ditempuh. Disemangati oleh Roh Penghibur, yakni Roh Kudus yang diutus oleh Yesus mendampingi dan menjaga orang beriman, para rasul juga kemudian pergi mewarta dengan yakin dan percaya. Mewartakan pertama tentang kebenaran dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Kemudian pewartaan mereka juga adalah pewartaan untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat. Dalam kenyataannya, ketika para rasul pergi mewarta, mereka ditolak sampai-sampai dipenjarakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Namun karena mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka terjadilah kuasa yang mengagumkan, yang luar biasa ketika para rasul berada di penjara. Saat berada di penjara, dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini, para rasul menyampaikan pujian kepada Allah. Mereka berdoa, dan saat itu terjadilah gempa bumi. Kemudian pintu-pintu penjara terbuka. Situasi itu tentu secara manusiawi bisa saja mereka manfaatkan sebagai momen untuk kabur, melarikan diri. Namun itu tidak mereka lakukan. Ketika penjaga penjara menyadari bahwa pintu-pintu penjara telah terbuka, pemikiran yang langsung muncul dalam diri penjaga penjara adalah bahwa para tahanan, yakni para rasul itu, sudah melarikan diri. Oleh karena itu, dia sempat ingin membunuh diri sendiri. Namun, para rasul yang melihat situasi itu datang dan mengingatkan penjaga penjara supaya dia tidak mencelakakan dirinya. Sapaan dari para rasul menenteramkan hatinya. Sapaan itu adalah sapaan yang menyelamatkan, bukan sapaan yang mencelakakan. Sadar akan dosa dan kesalahannya, kemudian dia ingin berubah. Oleh karena itulah dia percaya kepada Yesus. Kemudian dia meminta supaya para rasul membaptis dia dan seisi rumahnya. Saudara-saudari terkasih, kita semua juga dipanggil mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memberitakan kebenaran, untuk membawa orang pada pertobatan. Dan demikian panggilan kita adalah panggilan yang menyelamatkan, bukan panggilan yang mencelakakan. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh usaha kita hari ini. Amin.